Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Semuanya adalah cerita yang panjang, tetapi terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Siu, di bawah telapak tangan Suhan, dia langsung pergi ke Guan Quan. Guan Quan bisa menghindar, tetapi dia tidak menghindar. Dia membuat tampilan yang membunuh. Tidak hanya dia tidak lagi mundur, tetapi malah bergegas ke depan. Cahaya hitam bersinar di antara ombaknya. Itu adalah cairan dalam warna hitam pekat, dengan cairan ungu tua dioleskan di atasnya, yang terlihat sangat beracun. Wosh, wosh, wosh. Pada saat ini, tirai cahaya kekuatan spiritual besar yang dipadatkan oleh lebih dari 100.000 murid luar, dengan pita yang berputar di atasnya, menutupi kepala Guan Quan dan yang lainnya dengan ledakan. Boom! Telapak tangan Suhan menyentuh kekuatan spiritual ini, dan ada suara gemetar yang mengguncang bumi di atasnya, dan kekosongan tercabik-cabik dengan ledakan keras, dan area hitam pekat yang luas menyebar. Sosok Suhan gemetar, dan dikejutkan oleh tirai cahaya. Suhan mengerutkan kening, melihat ke tirai cahaya, dan bergumam, ada sedikit formasi, tapi sayang sekali, kalian jelas tidak tahu bagaimana menggunakan formasi. Wosh! Cairan beracun itu datang tepat pada saat ini dan langsung ke arah alis Suhan. Suhan mengulurkan jarinya, sedikit kosong, dan ruang di depannya terpelintir saat ini. Cairan itu sudah dekat dengan Suhan, tetapi di bawah distorsi ruang ini, kecepatannya menjadi semakin lambat, dan akhirnya, dia benar-benar terkurung di dalam kehampaan. Kembali, wajah Guan Quan muram, dan ketika dia melihat pukulan itu tidak efektif, dia segera berencana untuk mengambil kembali bisu itu. Benda ini adalah kelas atas tingkat emas, bernilai jutaan, ditambah racun yang ia olesi, setidaknya 5 juta koin emas, sebanding dengan setengah senjata tingkat emas ungu. Jika hilang, Guan Quan akan menyakitkan. Ketika Anda mendapatkan barang-barang saya, apakah Anda masih ingin mengambilnya kembali? Suhan tertawa, jari-jarinya menyentuh kehampaan, dan ruang menjadi lebih terdistorsi. Pada akhirnya, itu benar-benar membuat bisu dan secara bertahap terdistorsi. Memanipulasi ruang, melihat bahwa cairan terdistorsi menjadi sepotong besi tua, Guan Quan mengertakkan gigi dan berkata, ruang terdistorsi, ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh alam kedaulatan naga. Mungkinkah tingkat kultivasi orang ini telah mencapai alam berdaulat naga? Alam kedaulatan naga seperti gunung besar, belum lagi budidaya Guan Quan saat ini hanyalah tahap tengah dari alam dewa naga. Bahkan jika dia adalah puncak dari alam dewa naga, dia tidak dapat melewatinya. Tidak, Guan Quan melirik Suhan, dan berkata dalam hatinya, nafasnya tidak pernah mencapai alam kaisar naga, bahkan alam dewa naga. Memanipulasi distorsi ruang jelas hanya keterampilan naga yang kuat yang telah dia kuasai. Memikirkan hal ini, Guan Quan menghela nafas lega. Selama Suhan tidak berada di alam berdaulat naga, maka sekte Liu Sui hari ini mereka dapat membunuh Suhan. Murid batin, senjata lelehkan. Guan Quan berbicara dengan keras, dan di bawah suaranya, sejumlah besar sosok bergegas dari kejauhan. Itu adalah murid batin Liu Sezong. Ada hampir 200.000 murid di seluruh sekte Liu Sezong. Ada lebih dari 100.000 murid luar, 70.000 murid batin, dan 10.000 murid top. Kekuatan murid luar Rongling dapat mencegah Guan Quan dan yang lainnya terkena serangan, dan murid dalam Rong Sang senjata dapat melancarkan serangan terhadap Suhan. Siu 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 siu. Serangkaian senjata terlempar dari tangan murid-murid batin ini, dan kekuatan naga mereka juga meledak. Pedang panjang, pisau belati, celurit, tombak panjang dan macam-macam senjata lainnya. Semua jenis senjata terlempar dari tangan murid-murid dalam sekte Liu Sui ini. Ada puluhan ribu senjata,
bahkan jika kebanyakan dari mereka hanya kelas perak, tetapi dengan begitu banyak, aura tajam telah mengembun menjadi badai, merobek kehampaan. Sekilas, kekosongan itu padat, dan senjata yang tak terhitung jumlahnya mulai tersebar, seperti tetesan hujan, mendarat ke arah Su-han. "Hanya kalian," ucap Su-han mengangkat kepalanya dan melirik, dan segera melambaikan telapak tangannya, perisai dari 4 sihir, langsung mengembun. Wosh wosh wosh. Sejumlah besar elemen sihir dengan cepat terkondensasi, dan cahaya muncul di tubuh Su-han, yang berubah menjadi kura-kura misterius. Kura-kura misterius ini tidak besar, hanya berukuran seperti payung, menutupi kepala Su-han. 4 sihir suci adalah sihir kelompok, baik itu serangan atau pertahanan, itu adalah kelompok. Tapi seperti perisai ini, semakin kecil ukurannya, semakin terkonsentrasi, semakin kuat pertahanannya. Jika bukan karena melindungi terlalu banyak orang, Su-han secara alami tidak akan menggunakan Xuanwu secara maksimal. Itu tidak hanya akan menghabiskan terlalu banyak elemen sihir, tetapi juga sangat mengurangi pertahanan Xuanwu. Bunuh. Guan Quan memperhatikan saat Su-han memadatkan Xuanwu, tetapi tidak berdaya, karena penggabungan senjata-senjata itu juga membutuhkan waktu. Di bawah teriakan kerasnya, sejumlah besar senjata diledakkan dari langit, kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu benar-benar terkoyak dan retakan hitam pekat yang besar muncul. Meskipun murid sekte dalam ini memiliki tingkat kultivasi tertinggi hanya di alam roh naga, mereka tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada ruang, tetapi dengan begitu banyak senjata terintegrasi, kekuatan serangan mereka sebanding dengan puncak alam dewa naga, dan bahkan di bawah alam kedaulatan naga, mereka tidak terkalahkan. Boom! Senjata yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan akhirnya mengenai perisai di atas kepala Su-han. Pada saat ini, karena hantamannya yang sangat besar, tubuh Su-han benar-benar mendarat sedikit, sepertinya tidak bisa dihentikan. Su Baliu, mengandalkan kekuatanmu, apakah kau bisa menghancurkan sekte Liu Shuiku? Ketika Li Sheng melihat pemandangan ini, hatinya sangat gembira, dan dia segera berteriak, "Tidak peduli seberapa kuat Anda bukan tandingan Liu Sezong saya, hampir 200.000 murid." Su-han tidak berbicara, hanya menatap Li Sheng, dengan tenang berkata, "Bahkan jika kau memiliki 200.000 murid, aku tetap akan membunuhmu, apakah kau percaya aku bisa melakukannya?" Ekspresi wajah Li Sheng berubah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Bajingan sombong, jika kau memiliki kemampuan untuk datang, aku secara pribadi akan menawarkan kepalaku dan membiarkanmu membunuhku." "Kau berkata, maka aku akan datang," ucap Su-han. Mata Su-han tiba-tiba menjadi dingin, dan saat langkahnya melangkah ke dalam kehampaan, jembatan air berwarna biru kristal mengembun. Dum, dum, dum. Su-han menginjak jembatan air, selangkah demi selangkah. Tidak peduli bagaimana puluhan ribu senjata menyerang, serangan itu tidak bisa memberikan tekanan sedikit pun pada Su-han. Dengan Xuanwu di atas kepalanya untuk pertahanan, Su-han tahu bahwa puncak sebenarnya dari alam dewa naga telah datang dan tidak dapat dihancurkan. Jika dia menggunakan basis kultivasi dari magister hebat tingkat kelima, di bawah alam kaisar naga, menyapu semuanya, itu akan menjadi tak terkalahkan. Dum, siu. Saat Su-han melompat keluar, jembatan air menyebar dengan cepat, dan tujuannya diarahkan pada Li Sheng. Li Sheng terkejut, dan segera menghindar, mendekati Guan Quan dan yang lainnya. Melihat ini, Peng Lei tidak sabar untuk menampar dan menampar Li Sheng. Jika bukan karena sikap arogan Li Sheng, tujuan Su-han tidak akan tertuju padanya, dan dia ketakutan saat ini, dan bahkan mendekati dirinya sendiri dan yang lainnya. Bukankah ini jelas membuat masalah bagi dirinya sendiri dan orang di sekitarnya? "Dasar kau bajingan, bisakah kau menutup mulut busukmu itu?" Melihat Su-han melangkah di atas jembatan air, Peng Lei menatap Li Sheng dengan sengit, dengan amarah di wajahnya. "Jika kau berani memprovokasi dia, aku akan menendang pantatmu sampai hancur," ucap Peng Lei marah kepada Li Sheng. "Murid puncak Liu Sezong kita belum keluar,
mengapa Penatua Peng harus takut padanya? Jawab Li Sheng mengerutkan kening. Peng Lei berulang kali menargetkan Li Sheng, baik memukuli atau memarahi, dan Li Sheng sudah merasa cukup di dalam hatinya. Bagaimanapun, Li Sheng juga sesepuh tua dari Sekte Liu Sui. Meskipun dia tidak sebaik Peng Lei dalam hal status, dia masih milik yang lebih tua, tetapi basis kultivasinya lebih rendah. Tapi di mata Peng Lei, Li Sheng merasa dirinya seperti semut, bisa memukul dan memarahi sesuka hatinya, apalagi di hadapan banyak muridnya. Li Sheng tidak tahan. Apa yang Master Sekte katakan, apakah menurutmu, kau hanya bisa kentut? Ucap Li Sheng. Melihat Li Sheng masih berani balas bicara, Peng Lei langsung berteriak, "Oke, apa kau punya kemampuan? Kau punya kemampuan kan? Kalau begitu kau bisa melawan Su Baliu sendirian. Kalau kau bisa bertahan, Pak Tua ini akan menerima pukulan darimu dan bersujud meminta maaf padamu." Li Sheng mendengus dingin dan menjentikkan lengan bajunya, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Su Han? Apa kau tidak berani melakukannya? Kau hanya bisa berbicara omong kosong, dasar badut. Ucap Peng Lei memelototi Li Sheng. Wosh! Sesosok muncul di udara, berpakaian putih, dengan rambut panjang berkibar. Belum mendekat, itu adalah telapak tangan gemuruh yang menembus kehampaan, muncul tanpa terlihat. Tujuannya adalah Li Sheng. Dengan perisai cahaya spiritual dari puluhan ribu murid Liu Sezongku, apa kau bisa memindahkan sesepuh ini? Ucap Li Sheng mencibir. Boom! Benar saja, telapak tangannya membentur perisai cahaya, dan tirai cahaya besar itu bergetar hebat, tetapi perisai itu tidak rusak dan tampak sangat kuat. Melihat pemandangan ini, Li Sheng menghela nafas lega dan tertawa. Su Baliu, kekuatanmu memang sangat kuat, tapi itu didasarkan pada keberadaan Paviliun Tusen, dan ada bantuan dari luar, tetapi di mata tetua ini, Paviliun pembantaian Dewa Tusen bukanlah apa-apa. Wosh! Siuh 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 siuh. Ketika Li Sheng berbicara, Master Guan Kuan menembak, dan ratusan sinar hitam bersinar, semuanya memancarkan warna ungu tua. Itu 100 belati. Belati ini, seperti yang didistorsi oleh Su Han sebelumnya, semuanya adalah emas kelas atas, nilainya tidak rendah, dan sangat tajam. 100 belati muncul dari langit, dan di bawah kendali Master Guan Kuan, mereka berubah menjadi naga panjang dan langsung menyerbu Su Han. Bisakah Anda memblokir 100 pegangan Master Sekte ini? Ucap Guan Kuan mendengus dingin, dan pada saat yang sama sosoknya bersinar, berdiri di balik tirai cahaya, telapak tangannya menari lagi. Di bawah tariannya, 3 sinar cahaya ungu tua tiba-tiba muncul. Saat cahaya ini muncul, kekosongan terkoyak, dan kecepatannya sangat cepat, hampir seketika, sebelum mencapai 100 belati. Seolah-olah dibimbing oleh Guan Kuan, dan seolah-olah memiliki spiritualitas khusus. Setelah 3 sinar cahaya ini muncul, 100 belati dengan cepat terpisah dan berubah menjadi 3 garis hitam, dari bawah, atas, dan bahkan di depan Su Han. Itu melaju dengan kecepatan ekstrim. 3 senjata ungu emas, 100 senjata emas bermutu tinggi, total nilainya mendekati 1 miliar. Master Sekte Guan benar-benar kaya. Melihat datangnya belati itu, Su Han masih santai, dia berbicara dengan bebas. Duar duar duar, duar duar duar. Di atas kepalanya, puluhan ribu senjata terkondensasi, membombardir Xuanwu-nya setiap menit, tetapi Xuanwu ini seperti perisai cahaya yang menutupi kepala Guan Kuan dan lainnya, terlihat seperti bergetar, tetapi tidak tampak pecah. Menurutmu, apakah kau bisa membunuhku hanya dengan mengandalkan hal-hal ini? Ucap Su Han. Nada suara Su Han tiba-tiba menjadi dingin, telapak tangannya terbalik dan pisau panjang hitam muncul. Wosh! Pisau panjang ini adalah senjata tingkat tinggi Zijin, yang diperoleh dari jenius sekte tingkat 2 yang dibunuh Su Han ketika dia berada di dalam gerbang rusa. Mari kita lihat, belatimu yang kuat atau belatiku yang kuat. Pedang ekstrim bintang. Saat suara itu jatuh, Su Han memegang pisau panjang di kedua tangannya,
dan jubah bajunya tiba-tiba tersebar ke wajahnya seolah-olah angin menderu, dan rambutnya benar-benar menari saat ini. Wosh! Su Han melakukannya dengan ganas dan menebasnya. Cahaya pedang yang mengejutkan meledak pada saat ini, dan hampir pada saat itu muncul, retakan hitam muncul di kehampaan pada saat yang bersamaan. Ini hanya penampakan pedangnya, bukan retasannya. Pedang Kekaisaran Ekstrim Bintang adalah teknik rahasia yang telah dikuasai Su Han di kehidupan sebelumnya, dan itu adalah teknik pedang paling kuat yang dia gunakan di kehidupan sebelumnya. Dia telah mempelajari teknik rahasia ini secara menyeluruh, dan bahkan pedangnya mampu menggunakan kekuatan ekstrim bintang. Siu, dung, cahaya pedang itu menebas, mengguncang seluruh kekosongan. Yang membuat Guan Quan tidak percaya adalah bahwa cahaya pedang besar itu menghilang dengan keras pada saat itu muncul, seolah kekuatan Su Han tidak mencukupi. Tetapi sebelum mereka bahagia, mereka melihat cahaya yang sangat terang, seperti bintang, bergegas ke depan. Dalam cahaya ini, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak, membanjiri pemandangan semua orang, seperti langit saat ini telah berubah menjadi langit malam, dan pemandangan mereka penuh dengan bintang-bintang yang begitu terang. Keterampilan naga apa ini? Mata Guan Quan membelalak, terkejut di dalam hatinya. Meskipun cahaya pedang menghilang dari bintang, dia bisa merasakan tekanan luar biasa yang tak terlukiskan. Paksaan ini sangat kuat, dan secara langsung menyebabkan krisis di hatinya, membuat Guan Quan dan semua orang yang hadir, semua mati rasa. Semuanya, mundur cepat, teriak Guan Quan meraung, dan semua orang di belakangnya segera mundur di bawah perisai cahaya kekuatan spiritual. Hancur untukku. Pada saat inilah Su Han mengedipkan matanya dan tiba-tiba berbicara. Wosh! Pada saat ini, bintang-bintang itu bersentuhan dengan naga belati panjang yang dikirim oleh Guan Quan, dan yang pertama bersentuhan dengan yang datang dari depan Su Han. Wuung, wuung, ada suara mendengung, tidak ada ledakan besar, tidak ada guntur yang mengerikan, kedua sisi bersentuhan, dan ada keheningan singkat di hadapannya. Untuk sesaat, jarum jatuh terdengar. Tampaknya bintang-bintang ini hanya lewat dengan belati, tidak ada kontak sama sekali, dan tidak ada tabrakan. Guan Quan mengerutkan kening dalam-dalam dan menatap ke pusat kontak. Saat berikutnya, kulitnya berkedut dengan keras, dan itu berubah secara drastis. Aku melihat bintang-bintang melewati belati dengan cepat, dan setelah bintang-bintang lewat, naga panjang dari belati dipimpin oleh belati ungu emas tingkat rendah dan dipadatkan oleh 33 belati. Sebenarnya, itu berubah menjadi ketiadaan. Apa? Ini tidak mungkin. Gumam Guan Quan tidak dapat mempercayainya. Ini adalah 33 belati tingkat tinggi tingkat emas, dan bahkan kepala belati ungu emas, dan dengan semua kekuatannya, bahkan di alam Dewa Naga, siapapun pasti akan terluka parah. Tapi, berhadapan dengan Su Han, itu berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Itu adalah senjata peringkat emas ungu. Senjata-senjata ini, belum lagi ketajamannya, sulit dihancurkan karena kekerasannya. Senjata itu disempurnakan oleh ahli pemurnian papan atas. Jika dihancurkan sesederhana ini, setidaknya dia harus berada di alam ranah berdaulat naga. Tapi Su Han sama sekali bukan alam kaisar naga. Jenis keterampilan naga apa ini? Guan Quan bahkan ingin meraung. Begitu banyak belati tingkat tinggi yang berubah menjadi ketiadaan dan kehilangan ratusan juta, sementara dia dikejutkan oleh kekuatan Su Han, jantungnya berdarah. Kembali, pada saat yang sama, Guan Quan melambaikan telapak tangannya, dan naga panjang yang ditransformasikan oleh dua belati lainnya segera melesat kembali. Apakah itu menyakitkan? Mata Su Han berkedip, dan dia berkata dengan ringan, apakah kamu ingin mengambil kembali barang-barang yang sudah dibuang? Wosh! Ketika suara itu jatuh, Su Han melambaikan telapak tangannya, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dibagi menjadi dua bagian, tepat mengelilingi dua naga panjang yang tersisa. Keluar dari sini, mata Guan Quan melebar, dan akhirnya meraung, Su Baliu, itu adalah senjata dari Master Sekte ini, apakah kau berani meraihnya?
Kau pikir kau siapa? Su-han tiba-tiba berteriak dengan dingin, dan pada saat yang sama telapak tangannya menari, bintang yang tak terhitung jumlahnya langsung memutuskan hubungan antara Guan-Quan dan belati ini. Su-han tidak menghancurkan belati yang tersisa, tetapi setelah memutus koneksi, dia segera menyimpannya ke ring luar angkasa. Belati ini, senilai lebih dari 100 juta koin emas, benar-benar hancur, yang masih sangat disayangkan. Mengenai kedaulatan sekte kelas 8 yang terkaya, Master Guan-Quan sudah pasti orang pertama yang Su-han pernah lihat. Brengsek, brengsek. Melihat Su-han telah menyimpan belati itu, Master Guan-Quan meraung ke langit. Ini hampir semua kekayaannya, lagi pula, ada begitu banyak senjata emas. Dan ada 3 belati emas ungu, salah satunya dihancurkan, dan 2 lainnya semuanya diambil oleh Su-han. Guan-Quan sepertinya sedang menyaksikan gunung besar yang terbuat dari koin emas dimasukkan ke dalam tas oleh Su-han. Hanya dia yang tahu berapa biaya untuk memperbaiki begitu banyak senjata. Hancur untukku, teriak Su-han. Su-han tidak memiliki kesabaran untuk menghabiskan waktu bersama mereka di sini. Cahaya yang diubah oleh pedang kekaisaran, seperti langit yang penuh dengan bintang-bintang jatuh. Guan-Quan dan yang lainnya semua gugup. Mereka melihat gerakan Su-han dengan mata kepala mereka sendiri, dan dengan mudah menghancurkan senjata peringkat Zijin. Buom, buom, duar duar duar. Bintang-bintang itu jatuh di atas tirai cahaya yang dipadatkan oleh murid-murid luar. Tirai cahaya bergetar hebat, dan ada jeda singkat. Segera setelah itu, hanya dengan satu klik, tirai cahaya besar itu pecah berkeping-keping. Puf-puf. Pada saat tirai cahaya ini pecah, puluhan ribu murid luar, tetapi mereka yang bergabung dengan kekuatan spiritual dan berpartisipasi di dalamnya, semuanya memiliki wajah pucat, seteguk darah menyembur langsung, dan mereka terhuyung mundur. Bagaimana ini mungkin? Orang ini sangat kuat, mengerikan. Apakah dia benar-benar ada di alam Kaisar Naga? Banyak murid Liu Sezong mengangkat mata mereka dan melihat sosok putih berambut panjang yang berdiri di jembatan air yang hampa. Pada saat ini, meskipun mereka dan Su-han memiliki perseteruan besar, salah satu dari mereka akan dihancurkan, tetapi hati mereka tetap tidak bisa menahan rasa hormat mereka kepada yang kuat. Tapi rasa hormat bukan berarti mereka tidak ingin membunuh Su-han. Itu adalah rasa hormat untuk yang kuat, rasa hormat untuk semua alam Kaisar Naga, bukan hanya rasa hormat untuk Su-han. Jika mereka bisa membunuh Su-han, maka dapat dikatakan kepada publik bahwa jika mereka membunuh orang kuat seperti Kaisar Naga, kekuatan seluruh Liu Sezong akan langsung meningkat, dan akan ada banyak pembudidaya biasa bergabung dengan Liu Sezong. Kekuatan komprehensif Liu Sezong akan meroket dan dapat dengan mudah menekan istana Dewi yang selalu melawan Liu Sezong. Bunuh orang ini, dan sekte Liu Sui kita akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Membunuh orang ini, sama saja menghapus pavilion Tusen. Jika bisa membunuh orang ini, bahkan sekte super akan menghormati sekte kita. Bunuh. Banyak murid luar Liu Sezong semuanya berbicara, dan suara mereka mengguncang langit. Mata Su-han yang tenang sejak awal, hingga saat ini, tiba-tiba menjadi dingin. Tunggu, apa menurutmu aku bercanda denganmu? Bintang-bintang yang diubah oleh pedang kekaisaran Xingqianji menghancurkan naga panjang belati di Guan-Quan, dan menghancurkan tirai cahaya kekuatan spiritual yang dipadatkan oleh puluhan ribu murid ini, dan akhirnya menghilang di langit. Itu tidak hanya ditunjukkan oleh basis budidaya seniman bela diri, tetapi oleh basis budidaya Su-han dari penyihir hebat, dikombinasikan dengan basis budidaya alam roh naganya. Ini juga merupakan level puncak yang sekarang dapat diintegrasikan oleh Su-han. Jika Su-han berada di alam Dewa Naga, jika dia dapat menggunakan alam Dewa Naga untuk menggabungkan basis budidaya Magister Agung, maka bahkan di alam Kaisar Naga, Su-han dapat langsung membunuh. Ini adalah kengerian fusi, dan itu juga alasan mengapa kehidupan Su-han sebelumnya harus mempelajari konsekuensi dari penyebaran jiwa dan raga dan jiwanya. Bagaimana dengan dominasi? Bagaimana dengan Lord of Sanctuary?
Jika Su Han dapat berkultivasi menjadi dewa sihir tingkat 7, jika dia dapat kembali ke kekuatan terkuatnya, di bawah perpaduan keduanya, maka kaisar kuno dari roh asli, dia bisa mewujudkannya. Hanya mengandalkan sekte Liu Suemu di daerahmu, 8 Liu Songmen seperti semut, masih ingin menggunakan sekte ini sebagai batu loncatan. Apakah kau layak? Su Han berbicara, suaranya seperti guntur, menderu ke segala arah. Dengan jatuhnya kata-katanya, jembatan air di bawah kakinya terputus setiap inci dan berubah menjadi awan air, seperti hujan lebat, tidak jatuh ke tanah, tetapi ke kehampaan. Wosh, wosh, kabut menyapu langit, dipenuhi warna biru es, menyapu semua senjata, dan mendengar suara gemuruh yang mengerikan. Muawom, bahkan pada saat ini, suara nyanyian naga yang menakutkan keluar. Naga sejati, murid Guan Quan dan lainnya menyusut tajam. Tidak, itu bukan naga sungguhan, itu hanya naga air yang terkondensasi darinya. Ucap Haiyan dengan sungguh-sungguh. Master Guan Quan mengerutkan kening dalam-dalam, orang ini pasti pernah melihat naga asli, jika tidak, naga ini tidak akan sekuat itu, dan tubuh naga air ini tidak akan sekokoh itu. Ucap Guan Quan. Baik Haiyan maupun Peng Lei tidak berbicara, karena mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Guan Quan tidak salah. Dan jika Su Han pernah melihat naga sungguhan, dia pasti melihatnya di gerbang rusa. Dalam pandangan mereka, mereka telah melihat naga asli, itu adalah berkah bagi San Sheng. Bagaimanapun, naga asli adalah makhluk bijak tertinggi di benua Longwu, dan bahkan di alam Dragon Sovereign, hanya semut di hadapannya. Dan Su Han di kehidupan sebelumnya, dia telah menekan seluruh tempat suci dan terkenal memindahkan area 3 bintang, dan dengan marah, dapat membuat seluruh klan naga bergetar kepadanya. Dari luar, pemandangan ini sangat mengejutkan. Tapi melihat naga air besar menghubungkan langit dan bumi, seperti Long Juan Feng. Naga air itu transparan dan biru sedingin es, dan ada banyak senjata yang bergerak bersamanya. Wosh, klik, 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 klik. Di bawah gulungan naga air, puluhan ribu senjata ini menghilang dengan keras. Ini adalah artefak, bukan sesuatu seperti batu roh. Namun, itu masih menghilang di antara langit dan bumi, seolah-olah telah berubah menjadi bubuk, sama seperti Su Han mengubah pisau belati naga panjang menjadi ketiadaan. Saat senjata pertama menghilang, yang kedua, yang ketiga. 100, 1000, 10.000. Dari tingkat pertama tanpa tingkat ke tingkat perak, yang tertinggi adalah tingkat emas yang lebih rendah, tetapi sangat sedikit. Semuanya hancur. Bubuk yang hancur sepertinya telah meleleh menjadi naga air, membuat kabut biru es yang asli tampak sedikit keruh saat ini. Su Han tidak melihat senjata ini sama sekali, dan beberapa di antaranya dianggap berguna sebagai tingkat emas. Namun, Su Han tidak berencana untuk mengambilnya satu persatu setelah bergabung ke dalam puluhan ribu senjata ini. Dengan basis kultivasi Magister Agung tingkat 1 yang dia gunakan, senjata ini seperti kertas tipis di tangannya, belum lagi puluhan ribu keping, atau 100.000 keping, dan mereka juga akan dihancurkan. Puff-puff, senjata berubah menjadi abu terbang, dan banyak murid dalam, seperti murid luar sebelum mereka, mundur di tengah gemuruh hati mereka, dan ada mulut besar darah menyembur keluar. Kalian semua, tunggu aku datang. Mata Su Han menyapu kerumunan di bawah, lalu sosoknya berkedip, dan dia langsung pergi ke Li Sheng dan meraihnya. Dia tidak melupakan apa yang baru saja dikatakan Li Sheng. Tidak baik. Kulit Li Sheng berubah drastis, dan dia segera mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat dia mundur, dia menangkap Peng Lei dengan satu pandangan, dan bergegas menuju Peng Lei tanpa ragu-ragu. Li Sheng, kamu mencari kematian. Melihat Li Sheng bergegas, mata Peng Lei melebar, dan kemarahan di hatinya meledak, dan dia ingin menamparnya sampai mati. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Li Sheng? Itu pasti karena dia selalu memukuli dan memarahinya, dan dia menyimpan dendam, jadi pada saat paling berbahaya ini, dia pertama kali menggunakan dirinya sebagai perisai.
Jika Peng Lei memiliki kekuatan itu, dia pasti tidak akan takut pada Su Han. Satu gerakan menghancurkan tirai cahaya kekuatan spiritual yang dikumpulkan oleh puluhan ribu murid luar. Satu gerakan mengubah semua senjata yang dikumpulkan oleh 70.000 murid batin menjadi abu terbang. Itu bahkan lebih dari tipuan, menghancurkan sepertiga dari belati yang digunakan oleh Guan Quan, dan mengambil 2/3-nya. Tak satu pun dari hal-hal ini dapat dilakukan oleh mereka. Bahkan jika Guan Quan di tengah alam Dewa Naga digantikan oleh Su Han, mereka tidak dapat melakukannya. Hanya ketika alam Kaisar Naga dapat meledakkan item tingkat emas ungu, Su Han berkata jika mereka dihancurkan, mereka akan dihancurkan, dan puncak alam Dewa Naga akan dapat menghancurkan tirai cahaya kekuatan spiritual. Su Han berkata itu akan hancur. Jika bukan karena nafas Su Han untuk mencapai alam Kaisar Naga, dan tanpa tekanan menakutkan dari alam Kaisar Naga, mereka pasti akan berpikir bahwa Su Han adalah alam Kaisar Naga. Sialan, Peng Lei berkedip dan dengan cepat menghindari Li Sheng, sambil mengertakkan gigi dan berkata, "Bangsat. Li Sheng, jangan mendekat, setelah hari ini, jika orang tua ini selamat, aku akan membunuhmu. Kamu adalah sesepuh pertama. Jika kamu tidak mengambil tindakan saat ini, di mana kamu akan menaruh wajah?" Ucap Li Sheng mendengus dingin, dia tahu Peng Lei sangat ketakutan pada Su Han, dan Su Han sedang mengejar dirinya, jadi dia akan lari kemanapun Peng Lei melarikan diri, dia bermaksud mati bersama Peng Lei. Jika Su Han benar-benar menghancurkan Liu Sezong hari ini, maka semua orang akan mati bersama. Jika mereka tidak dapat dihancurkan, setidaknya mereka harus menyelesaikan Su Han membunuh Li Sheng atau Peng Lei. Mata Peng Lei menatap, dan hatinya sangat marah. Dia menyesal di dalam hatinya, jika dia tahu ini sebelumnya, dia seharusnya menghapus Li Sheng, dan bahkan membunuhnya. Cepat lari, dia akan datang. Li Sheng berkata dengan serius. Ekspresi Peng Lei berubah, dan saat dia menoleh untuk melihat sekeliling, Su Han sudah mendekat di belakangnya. "Su Baliu, dendammu padanya tidak ada hubungannya denganku," teriak Peng Lei. Sosok Peng Lei melintas, dan Li Sheng segera menunjukkan kepalanya di belakangnya. Tapi Li Sheng seperti ular yang menempel di tubuh Peng Lei, kecepatannya meledak, dan melintas di belakang Peng Lei lagi. Posturnya yang berlama-lama segera membuat Peng Lei semakin marah. "Li Sheng, saya bersumpah, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan menjadi laki-laki." Peng Lei meraung, "Lebih baik kau bertahan dan membicarakannya nanti." Li Sheng mendengus dingin, "Basis kultivasi Anda lebih tinggi dari saya, dan status serta status Anda lebih tinggi dari saya sadar, saya seperti semut di mata Anda. Sudah waktunya untuk membuktikan kekuatan Anda. Bukankah yang lemah di sekte kita harus dilindungi oleh yang kuat seperti Anda?" Ketika berbicara tentang kata lebih kuat, Li Sheng menggigit dengan sangat keras. Siapapun bisa mendengarnya, dia selalu membenci Peng Lei di dalam hatinya. "Bangsaat," teriak Peng Lei sangat marah sampai seteguk darah muncrat. "Liu Sezong memiliki dua tetua sepertimu, dan itu benar-benar cetakan darah Liu Sezong yang telah jatuh selama 8 kehidupan." Su Han terbang dan melihat keduanya dengan penuh minat. Dia hanya ingin melihat kegembiraan, jika tidak, dia pasti sudah melakukannya. Dan Guan Quan dan Haiyan, seorang master dan seorang wakil master, menyaksikan dua penatua Peng Lei dan Li Sheng melompat-lompat seperti monyet gila. Ekspresi mereka tidak bisa tidak melihat yang ekstrim. "Berhenti untukku," teriak Master Guan Quan akhirnya tidak bisa menahannya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kalian berdua bajingan, sekte kita hampir hancur, tapi kalian bertingkah seperti anak kecil, kalian berdua memang anjing." Setelah mendengar ini, sosok Peng Lei berhenti di kehampaan. Li Sheng tidak berada di alam Dewa Naga, tetapi pada saat ini, dia keluar dari basis kultivasinya, berdiri di udara yang tipis, dan tetap bersembunyi di belakang Peng Lei. Tujuannya adalah memastikan Su Han membunuh Peng Lei. "Apakah kalian sudah cukup bermain?" ucap Su Han. Su Han menyipitkan matanya,
menatap Li Sheng di belakang Peng Lei, dan berkata dengan ringan, "Jika kau sudah cukup bersenang-senang, kau bisa mati sekarang." Wosh! Siuh! Klang! Saat suara itu jatuh, sosok Su Han berkedip dan datang ke Peng Lei dalam sekejap. Ekspresi Peng Lei berubah drastis, berpikir bahwa Su Han akan membunuhnya lebih dulu, tetapi ketika dia melihat Su Han melambaikan telapak tangannya, dia langsung jatuh dari kehampaan dan menepuk Li Sheng. "Penatua Peng, lindungi aku!" teriak Li Sheng. Perasaan krisis di hati Li Sheng meningkat, dan terlepas dari apapun, dia dengan cepat melompat ke punggung Peng Lei, seolah-olah dia sedang meminta gendong. Selanjutnya, sebuah adegan yang membuat semua orang tercengang terjadi. Mereka melihat Peng Lei sedang menggendong Li Sheng. "Kalian berdua anjing tua yang menjijikkan. Kau atau dia, mati untukku!" teriak Su Han. "Para murid top, Dragon Fusion, dengarkan aku." Guan Quan berbicara saat ini, memotivasi 10.000 orang terakhir untuk memulai. Orang-orang ini semua adalah murid top Liu Zezong. Meskipun ada alam darah naga di dalamnya, mereka adalah para murid elit, dan mereka telah menguasai banyak rahasia dari sekte yang bisa disebut salju mengalir. Murid luar mencairkan kekuatan spiritual, murid dalam mencairkan senjata, murid top melelehkan keterampilan naga. Keterampilan naga adalah untuk meningkatkan kekuatan seniman bela diri. Keterampilan naga serupa dapat meningkatkan kekuatan prajurit sebesar 5%, atau bahkan 10%. Keterampilan naga yang kuat tersebut dapat meningkat sebesar 100%, 200, bahkan 300%. Wosh! Siu 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 siu. Puluhan ribu murid top bergegas masuk pada saat ini, mereka bertindak dengan cara yang sama. Yang mereka perlihatkan hanyalah keterampilan naga tingkat emas tingkat rendah Liu Zezong, penangkapan naga yang menakjubkan. Untuk pembangkit tenaga listrik realem Dewa Naga, tidak terlalu kuat untuk dapat menggunakan penangkapan naga yang mendebarkan hanya oleh satu orang, lagi pula itu hanya keterampilan naga emas tingkat rendah. Tapi 10.000 orang memajangnya, sungguh luar biasa. Dum, dum dum dum. Kekuatan naga yang mengerikan meletus dari murid-murid top ini, dan telapak tangan emas Huangse muncul saat ini, dan di saat berikutnya, mereka langsung bergabung menjadi tangan naga. Tangan-tangan naga Jingyu memiliki panjang hampir 10 meter. Setelah fusi, tangan naga Jingyu menjadi lebih kokoh dan lebih kuat. Perpaduan puluhan ribu tangan naga Jingyu, pemandangannya begitu besar sehingga sentuhan emas muncul di kehampaan Liu Zezong. Seperti dunia, telah berubah menjadi emas, dan ada cahaya besar di bawah penutup. Ketika puluhan ribu tangan naga Jingyu semuanya menyatu, sebuah telapak tangan sebesar beberapa ribu meter muncul. Aura tekanan telapak tangan itu mengerikan, bahkan di puncak alam Dewa Naga, itu tak tertahankan. Apalagi setelah kemunculan telapak tangan besar ini, Master Guan Quan, Haiyan, dan Peng Lei juga menggunakan penangkapan naga yang mendebarkan pada saat yang bersamaan. Mereka adalah basis budidaya dari alam Dewa Naga. Ukurannya bisa mencapai 100 meter ketika hanya digunakan oleh satu orang. Pada saat ini, mereka juga terintegrasi dengan telapak tangan besar, dan tiba-tiba telapak tangan yang sudah beberapa ribu meter tiba-tiba meningkat lagi. Pada saat yang sama, pemaksaan di dalamnya juga tiba-tiba, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menekan ke arah Su Han. Semuanya adalah cerita yang panjang, dan kebetulan saat ini, serangan Su Han sudah mencapai kepala Li Sheng. Dalam hal kecepatan, Su Han seharusnya lebih cepat. Penatua Peng belum mengambil tindakan apapun. Bukankah mungkin untuk bergegas ke Huang Quan bersamaku? Mata Li Sheng berkedip, menunjukkan kekerasan. Dia hanya tidak bergerak, tapi dia tahu jika serangan Su Han jatuh dan Peng Lei tidak bergerak, keduanya akan mati bersama. Dengan karakter Peng Lei, sangat tidak mungkin untuk menemaninya sampai mati, jadi dia pasti akan bergerak. "Li Sheng, aku akan menebasmu 1000 kali." Peng Lei meraung, tapi dia benar-benar melakukannya. Setelah tangan naga Jingyu digunakan, dia membalik telapak tangannya lagi dan mengeluarkan spar. Spar memiliki warna merah menyala,
dihancurkan oleh Peng Lei, dan segera berubah menjadi topeng tipis, menutupi keduanya. Boom! Telapak tangan Su Han jatuh, dan topeng merah menyala langsung hancur. Pada saat pecah, mata Su Han berkedip, dan telapak tangan besar langsung mengenai Li Sheng, menyebabkan Li Sheng membenturkan seluruh tubuhnya, menyemburkan darah secara langsung, dan bahkan lebih banyak lagi tulang yang patah. Kekuatan counter shock di dalam, melalui tubuh Li Sheng, membombardir Peng Lei lagi. Peng Lei juga menyemburkan darah, tetapi dia mengabaikannya. Sebaliknya dengan kesempatan ini, dia meraih Li Sheng dari belakang dan melemparkannya langsung ke arah Su Han. "Bangsat kau Peng Lei!" teriak Li Sheng. Wajah Li Sheng berubah drastis. Dia terluka parah oleh pukulan berat ini, dan Peng Lei berada di alam Dewa Naga, namun dia tidak bisa menahan. "Kau yang bangsat, aku tidak sabar untuk melihat kau mati!" teriak Peng Lei. "Sialan, jika saya mati, dia juga harus." Li Sheng berteriak, tetapi sebelum kata-katanya jatuh, naga Jingyu yang besar itu sudah jatuh. Duar! Li Sheng langsung meledak, matanya penuh keengganan sebelum dia meninggal. Dia berpikir bahwa dia harus menarik Peng Lei bersamanya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan itu. Dan ketika Guan Quan dan Haiyan melihat bahwa Li Sheng dibunuh oleh naga Jingyu, ekspresi mereka juga tenggelam. Di dalam hati mereka, Li Sheng juga tetua ketiga Liu Sezong tidak peduli apa. Namun pada saat ini mereka tidak punya waktu untuk menangani hal-hal ini. Selama mereka bisa membunuh Su Han, maka semuanya mudah untuk dikatakan. "Su Han, kau harus mati." Guan Quan meraung, pikirannya bergerak, dan penangkapan naga Jingyu lebih cepat, dan dengan ledakan keras, dia menekan perisai di atas kepala Su Han. Wosh! Wung! Xuan Wu bergetar hebat, dan tubuh Su Han juga tiba-tiba tenggelam. Seolah tidak bisa bertahan, tubuh Xuan Wu akhirnya menghilang dengan keras setelah beberapa saat. Melihat pemandangan ini, Guan Quan penuh dengan kegembiraan. Selama tidak ada perlindungan dari Xuan Wu, bahkan jika kekuatan serangan Su Han kuat, dia tidak akan bisa bertahan dari serangan tangan naga yang menakjubkan ini. Boom! Benar saja. Seperti yang mereka duga, Su Han sama sekali tidak bisa membela diri. Tangan naga Jingyu meraung ke bawah, langsung menutupi Su Han, dan kemudian menekannya dengan keras. Ketika menyentuh tanah, ia menembak tanah yang dilapisi dengan batu biru dan menembakkan kedalaman hampir 100 meter, ribuan lubang hitam sepanjang 1 meter. Langit penuh asap dan debu membubung. Semua orang Liu Sezong menatap lubang hitam ini. Apakah dia sudah mati? Ini adalah pertanyaan di benak setiap orang. Dari sudut pandang mereka, sangat sulit untuk membunuh Su Han. Itu adalah cara terkuat dari seluruh sekte untuk membunuhnya. Sekelompok sosok datang ke gua ini dan melihat ke bawah. Saya melihat kegelapan di bawah, dan saya tidak bisa melihat Su Han sama sekali. Saya hanya bisa merasakannya, karena terlalu dalam, aliran air mulai menyebar. Tidak ada mayat, hahaha, dia pasti sudah hancur. Mendengar kata-kata orang ini, semua orang merasa lega. Tetapi pada saat ini, ekspresi Haiyan dan Guan Quan, yang tidak jauh dari Peng Lei, berubah secara drastis. "Peng Lei, minggir!" Keduanya berteriak pada saat bersamaan. Pada saat ini, Peng Lei sama sekali tidak ragu-ragu. Tanpa sepatah kata pun, dia meledak dengan kecepatan dari alam Dewa Naga dan berlari menuju keduanya. Dia tidak melihat sosok apapun, apalagi Su Han, dan bahkan tidak merasakan ancaman sedikitpun. Tetapi raungan pikiran bawah sadar dan Guan Quan mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak melarikan diri, dia pasti akan mati. "Kau ingin melarikan diri?" Pada saat inilah suara polos, bercampur dengan es dingin, keluar lagi. Saat kata-kata itu jatuh, sosok berbaju putih muncul di belakang Peng Lei, hampir mencapai punggung Peng Lei. Pada saat ini, kulit Peng Lei berubah drastis, rambut di tubuhnya berdiri, kulit kepalanya hampir meledak. "Kenapa kamu masih hidup?" Peng Lei meraung secara refleks, di mata siapapun, Su Han pasti sudah mati.
Perpaduan tangan naga penangkap naga yang mendebarkan yang ditampilkan oleh puluhan ribu murid teratas dari sekteku lebih kuat darimu, yaitu, puncak alam Dewa Naga akan mundur. Bagaimana Anda bisa menahannya secara paksa dan tidak mati? Peng Lei berkata lagi, saya melihat dengan jelas bahwa Anda telah hancur, dan saya dengan jelas melihat bahwa Anda sudah mati. Dasar bodoh. Su Han melontarkan dua kata pelan, seolah menginjak angin kencang di bawah kakinya. Dia menembak dalam sekejap dan menampar punggung Peng Lei dengan telapak tangan. Engah, buak. Itu langsung menembus punggung Peng Lei dan kemudian mencabutnya secara tiba-tiba. Mustahil. Mata Peng Lei melebar dan wajahnya tidak mau. Nafasnya semakin lemah dan semakin lemah. Akhirnya, tubuh Peng Lei kehilangan sedikit darah dan langsung jatuh ke tanah dari kehampaan. Dia tidak tahu bahwa Su Han yang berbakat menggunakan langkah ketiga dari Tianlong Nine Steps dan kecepatannya melonjak, bahkan Guan Quan tidak menyadarinya. Su Han, yang terkena Jingyu Dragon Capture hanyalah bayangan. Jingyu Catch Dragon memang sangat kuat, mungkin Su Han tidak bisa menahannya, tapi premisnya adalah memukulnya. Baik Guan Quan dan Haiyan telah menatap Peng Lei, mereka tahu bahwa Peng Lei ada di alam Dewa Naga, bahkan jika itu kematian, jiwa akan tetap ada. Namun, hingga sosok Peng Lei mendarat, mereka belum pernah melihat di mana jiwa Peng Lei berada. Apakah Anda mencari jiwanya? Suara Su Han datang, dan mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Pada pandangan ini, ekspresi keduanya berubah lagi, dan mereka melihat bahwa Su Han sedang memegang hati di tangannya. Hati itu penuh dengan darah, seolah transparan, dan ada sesosok tubuh di dalamnya, berjuang keras. Itu adalah jiwa Peng Lei. Su Han membunuh lebih dari satu alam Dewa Naga. Bagaimana saya bisa tahu bahwa alam Dewa Naga masih memiliki jiwa? Lepaskan Peng Lei. Guan Quan segera berbicara. Peng Lei adalah salah satu dari 3 Dewa Naga dari Sekte Liu Shui-nya, yang setara dengan dasar Sekte Liu Shui. Dung, mata Su Han menyipit, dan kemudian dia tiba-tiba menggunakan kekuatan, hanya untuk mendengar ledakan, jantungnya langsung meledak. Bersama dengan roh primordial di dalam, semuanya menghilang dari langit pada saat ini. Kalian berdua tidak bisa kabur dari. Siuh, klang. Sosok Su Han berkedip, kecepatannya sangat cepat, seperti aliran cahaya, langsung ke mereka berdua. Bahkan jika 9 langkah Tianlong ditempatkan di wilayah bintang, itu adalah keterampilan fisik yang sangat canggih, tetapi tingkat kultivasi seni bela diri Su Han saat ini masih terlalu rendah. Jika dia berada di alam Dewa Naga, melakukan langkah ketiga ini hanya akan memakan waktu sekejap. Tapi meski begitu, itu sudah sangat cepat bagi Haiyan dan Guan Quan. Kalian segera tinggalkan sekte, dan beritahu Istana Shenzong dan Sekte 7 Pedang, katakan pada mereka untuk secepatnya datang ke sini. Ucap Guan Quan memandang banyak murid top di bawah dan berteriak. Murid-murid itu langsung pergi keluar sekte tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa menurutmu apa yang disebut Shocking Shenzong dan Seven Sword Palace bisa membantumu? Su Han berbicara, sosoknya berkedip-kedip, dan di bawah telapak tangannya, seekor Phoenix api besar muncul di kehampaan. Setelah Phoenix api ini, ada juga harimau putih, dan naga biru, serta Xuanwu yang baru saja dihancurkan, terkondensasi lagi. Bajingan ini, teknik rahasia digunakan satu demi satu, dan masing-masing sangat kejam, tidak bisakah dia melakukannya tanpa mengeluarkan banyak tenaga? Gumam Master Guan Quan mengertakkan gigi. Dia bisa merasakan paksaan dari teknik rahasia yang digunakan oleh Su Han ini, tapi menurutnya, konsumsinya seharusnya sangatlah besar. Tapi dari penampilannya hingga saat ini, Su Han telah menyerang satu demi satu, setiap kali serangannya begitu kuat, tapi dia tidak bisa melihat konsumsi apapun. Dalam situasi seperti itu, Guan Quan mengakui bahwa bahkan jika dia mengubah dirinya sendiri sebagai orang di tingkat tengah alam Dewa Naga, dia tidak akan bisa melakukannya, apalagi Su Han, tahap awal dari alam roh naga. Ketika 4 makhluk suci sedang melakukan sihir,
burung phoenix api di atasnya menjerit dan berkibar. Ketika tubuhnya di udara, itu meledak dengan keras. Api di seluruh langit berubah menjadi hujan meteor pada saat ini, jatuh ke tanah. Buom buom buom. Ada terlalu banyak bola api, meskipun masing-masing hanya seukuran kepalan tangan, tetapi kekuatannya mengerikan, dan setiap jatuh akan menghancurkan segalanya di sekitar 100 meter. Jeritan teriakan datang dari tanah, itu adalah murid dalam dan murid luar Liu Sezong. Basis kultivasi mereka terlalu lemah dan mereka ingin menghindar, tetapi serangan bola api terlalu padat, hampir menutupi setengah dari Liu Sezong. Ketika serangan menghilang, sebagian besar Liu Sezong hancur total. Ada lubang dan lubang di tanah, darah mengalir seperti sungai, banyak mayat tergeletak di sekitar, atau tunggul dan lengan, dan mayat yang terbakar. Dengan pukulan ini saja, sebagian besar dari puluhan ribu murid luar terbunuh sedangkan untuk 70.000 murid dalam, lebih dari 10.000 tewas dan terluka. Hampir 100.000 nyawa terkubur di tangan Su Han di bawah serangan ini. Su Han, mata yang dilihat Guan Quan berwarna merah darah. Dia dan Hai Yan mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan bola api pada saat yang sama, sangat memalukan melihat para mayat di seluruh tanah, dan Liu Sezong yang bobrok, kebencian di hati Master Guan Quan tak terlukiskan, sangat mengerikan, dan dia tidak sabar untuk menelan Su Han. Itu semua adalah kerja keras Liu Sezong, pilar dan pilar masa depan. Mereka hanyalah murid biasa dari sekte Liu Sueku, bagaimana kau bisa begitu kejam? Suara Master Guan Quan terdengar sedikit serak. Mendengar ini, Su Han bergerak beberapa saat, lalu tiba-tiba menoleh dan menatap Guan Quan. Dasar idiot tolol, kau adalah penguasa sebuah sekte, dan aku juga penguasa sebuah sekte. Ketika kau pergi ke sekteku, untuk memanfaatkan keadaan, dan ingin membunuh mereka semua, pernahkah kau berpikir bahwa mereka hanyalah murid biasa? Dan hanya murid sekte Liu Suemu yang kau anggap manusia, tapi murid dari sekteku bukan manusia dan pantas dibantai. Lebih jauh lagi, semua murid-muridmu ini telah datang dengan penggabungan spiritual, penggabungan senjata, dan bahkan penggabungan naga. Mereka semua ingin menghapus sekteku, dan kau ingin aku membiarkan mereka pergi. Idiot tolol, kau hanya bisa bermimpi. Wosh! Saat kata-kata itu jatuh, Su Han melambaikan telapak tangannya, dan sementara naga biru besar itu meraung, ekor raksasa itu menyapu langsung ke arah Hai Yan dan Guan Quan. Siuh, dum-dum, dan macan putih itu bergegas keluar dari kehampaan dan menyerbu kerumunan di bawah. Boom! Hanya tekanan kuat itulah yang menyebabkan banyak murid Liu Sezong shock dan meledak saat mereka mendarat. Basis budidaya harimau putih ini, belum lagi mereka, bahkan Guan Quan, hampir tidak dapat bersaing, memasuki kerumunan, seperti serigala memasuki kawanan domba. Boom! Duar, segera menyebabkan serangkaian ledakan, raungan yang menyedihkan, dan sejumlah besar mayat, menyebabkan mata Guan Quan mengeluarkan darah. Boom! Ekor naga besar menyapu Master Guan Quan dan Hai Yan, naga biru itu terlalu kuat, dan saat meraung, ada sentuhan kekuatan yang mengejutkan, mengganggu suasana hati mereka. Keduanya mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi naga suci Qinglong sangat menakutkan pada saat tertentu, dia akhirnya mematahkan pertahanan sempurna Hai Yan dan menyapu dadanya. Pertempuran antara alam kultivasi seperti ini hampir bisa dikatakan sebagai kematian satu tembakan. Hai Yan meledak dengan keras, dan jiwanya menjerit dan bergegas keluar, tampak panik. Namun, begitu jiwanya bergegas keluar, sosok berpakaian putih tiba-tiba muncul di depan jiwa itu. Tanpa ragu-ragu, Su Han meraihnya, dan kemudian langsung menghancurkannya dengan mata terbuka lebar Guan Quan dan ekspresi ngeri Hai Yan. Duar, ada suara teredam, dan dewa naga lainnya mati. Jenis kematian ini adalah kematian yang nyata, jiwa tercerai-berai, tubuh dan jiwa hancur, dan tidak ada kesempatan untuk reinkarnasi. Pada saat ini, melihat ke bawah lagi, di bawah amukan harimau putih, seluruh sekte Liu Sui berada dalam kekacauan. Murid luar hampir musnah,
dan murid dalam tidak jauh lebih baik. Hanya murid teratas yang memiliki basis kultivasi yang lebih baik, tetapi mereka hanya bisa melarikan diri, dan banyak yang terbunuh. Singkatnya, Sekte Liu Sui saat ini memiliki hampir 200.000 murid di seluruh sekte, tetapi sekarang hanya tersisa lebih dari 30.000 orang. Dan 170.000 orang itu, semuanya dibantai oleh Su Han sendirian. Su Baliu, mata Guan Quan penuh dengan mata merah, dan dia berkata dengan suara parau, Master Sekte ini akhirnya sepenuhnya memahami arti dari Su Baliu, Anda memang layak untuk disebut Su Baliu. Dari awal sampai akhir, Su Han bertempur sendirian melawan seluruh penghuni Sekte Liu Sezong. Jika seseorang telah meragukan Su Baliu sebelumnya, maka pada saat ini, tidak perlu diragukan lagi. Su Han sendiri mampu menghancurkan Sekte kelas 8. Boom! Master Guan Quan melakukan pukulan putus asa lainnya dan meledakkan ekor naga itu kembali, dan pada saat yang sama dia menyemburkan seteguk darah. Setelah pertarungan yang begitu lama, meskipun ada pil, dia tidak dapat memulihkan konsumsinya dalam sekejap. Kekuatan naga di tubuhnya tidak banyak. Jika ini terus berlanjut, Master Guan Quan juga akan terbunuh. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, sosok Guan Quan dengan cepat mundur, dan saat mundur, dia mengeluarkan spar dan langsung menghancurkan spar tersebut. Jin Sangzong, aku Master Sekte Liu Sui. Hari ini, Sekte Liu Sui dihancurkan, dan orang yang memulainya adalah Pavilion Tusen Su Han. Jika aku mati, jika Sekte Liu Sui ku dihancurkan, sampaikan kepada sekte kelas atas untuk mengambil tindakan. Kalimat ini mengikuti cahaya spar lebih jauh, dan akhirnya menghilang ke dalam tak terlihat. Tepat setelah dia baru saja mengatakan ini, sosok Su Han sudah bergegas. Master Guan Quan ingin melawan, tetapi wajahnya berubah drastis, karena kekuatan naga di tubuhnya tidak lagi cukup untuk mendukungnya menggunakan keterampilan naga apapun, jadi dia hanya bisa melihat Su Han yang bergegas ke arahnya, untuk membunuhnya. Su Baliu, meskipun aku akan menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Teriak Guan Quan meraung. Jangan khawatir, kau bahkan tidak akan pernah bisa menjadi hantu. Suara Su Han tenang dan kepala Guan Quan dihancurkan dengan telapak tangan. Duar, itu meledak, bersamaan dengan itu, jiwanya langsung keluar. Wosh, siuh, klang, sosok ilusi bergegas keluar, itu adalah jiwa Guan Quan. Dia tahu kemungkinan besar jiwanya akan dihancurkan, namun ia masih memiliki secercah harapan di dalam hatinya. Ia berharap Su Han akan kehabisan banyak tenaga, dan dia berharap kecepatan Su Han tidak bisa secepat dirinya. Ini adalah harapan, tapi juga harapan yang boros. Karena ini tidak mungkin. Wosh! Ruang tiba-tiba berubah, dan arah pelarian jiwa Master Guan Quan benar-benar diblokir. Siuh! Sebuah tangan besar muncul dari ruang itu, meraih jiwa Master Guan Quan tanpa ragu-ragu, langsung mengerahkan kekuatan, dan meremasnya. Duar! Jiwa Master Guan Quan hancur seketika. Hingga saat ini, Peng Lei, Haiyan, dan Master Sekte Guan Quan meninggal. Kultivator 3 alam ranah Dewa Naga Liu Sezong semuanya terbunuh. Mereka adalah dukungan spiritual dari Sekte Liu Sui, sama seperti Su Han adalah dukungan spiritual dari Sekte Feng Huang. Mereka dibunuh, dan murid-murid yang tersisa telah melihatnya. Mereka ngeri dan tidak percaya, tidak ada lagi perlawanan. Selain itu, harimau putih itu terlalu menakutkan, dan dia mati ketika dia menyentuhnya, dan segera semua sosoknya melintas dan melarikan diri ke segala arah. Su Han bergerak sedikit, macan putih terus mengejar, dan naga suci Qinglong juga bergegas keluar sambil mengaum, mengejar dan membunuh sisa-sisa Liu Sezong. Adapun Su Han sendiri, dia langsung bergegas ke Liu Sezong. Liu Sezong, sebagai sekte veteran kelas 8 Liu yang telah diwariskan selama ribuan tahun, pasti sangat kaya, ini bisa dilihat dari Master Guan Quan. Setengah jam kemudian, sosok Su Han sekali lagi muncul di atas kehampaan. Panennya tidak buruk, melihat cincin luar angkasa, ada sejumlah besar batu roh,
serta berbagai kartu emas, kartu perak, dan banyak senjata. Saya harus mengatakan bahwa Liu Sezong memang sangat kaya. Selama bertahun-tahun, Liu Sezong telah menguasai beberapa urat batu roh dan tambang emas, bahkan lebih finansial daripada Istana Dewi. Setelah setengah jam mencari, Su Han baru saja menghitung Lingxi secara kasar, dan itu mendekati 300.000. Apa konsep ini? Batu roh tingkat rendah dapat dijual dengan harga tinggi 1 juta koin emas. Nilai total dari 300.000 batu roh tingkat rendah ini adalah 300 miliar koin emas. Namun, pada level kultivasi Su Han dan lainnya, koin emas hampir tidak berguna. Selain batu roh, koin emas dalam kartu emas dan perak berjumlah lebih dari 40 miliar. Jumlah ini sudah cukup untuk orang-orang dari sekte Feng Huang. Tetapi bagi Su Han, ini tidak cukup. Karena dia ingin membangkitkan Su Yunming dan yang lainnya, batu spiritual yang dibutuhkan setidaknya hampir 1 juta. Sisanya diambil dari Istana Shenzong dan Sekte Tujuh Pedang. Mata Su Han berkedip, menatap murid Liu Sezong yang masih berlari. Sosoknya terbang ke langit, berdiri di atas kekosongan setinggi sekitar 1 kilometer, membalik telapak tangannya, dan pedang panjang berwarna ungu keemasan hitam muncul lagi. Wosh! Klang-klang-klang. Pedang panjang ungu keemasan hitam menjadi 3. Setiap pedang memiliki panjang ribuan meter, memadatkan kultivasi yang menakutkan dari magister tingkat 5 Su Han. Buom, buom, buom. 3 suara keras keluar satu demi satu. Potongan pertama mendobrak pintu luar Liu Sezong. Pisau kedua menghancurkan pintu dalam Liu Sezong. Potongan ketiga mematahkan bagian tengah Liu Sezong. Dengan 3 pedang, Sekte Liu Sui dihancurkan. Tempat ini berantakan, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Ini dulunya adalah kediaman Sekte Baliu yang paling makmur. Dan murid-murid Liu Sezong yang melarikan diri, di bawah 3 pedang Su Han, terbunuh dan terluka hampir 10.000. Bai Hu dan King Long mengejar dan membunuh, dan juga membunuh lebih dari 10.000 orang. Pada saat ini, Liu Sezong, yang awalnya memiliki 200.000 murid, hanya memiliki kurang dari 10.000 yang tersisa. Mereka semua panik dan melarikan diri dengan putus asa di sekitar mereka. Seluruh sekte Liu Sui hancur total. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.